Halo Sobat Daring, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 Kesehatan Kerja kelas 5D yang beranggotakan Sania Zalaskia, Devita Sriwahyuni, Rifa Mahira Andini, Safa Hafsah, dan Fitria Suci Ramadhani akan membahas mengenai kasus industri pangan, yaitu pekerja terserang penyakit bronkitis di PT Alpen Food Industry. Topik yang akan kami bahas yaitu analisis kasus dengan 5W1H, identifikasi bahaya, manajemen risiko bahaya, konsep pencegahan penyakit, serta rekomendasi. Kita mulai dari analisis kasus dengan 5W1H. Poin pertama ada what, yaitu apa yang terjadi. Yang terjadi pada kasus ini ialah pekerja atau buruh pabrik es krim PT Alpen Food Industry terserang penyakit bronkitis. Poin kedua yaitu who, yaitu 2 orang pekerja bagian produksi, yaitu Hetty Kustiawati dan Zainal. Keduanya tidak memiliki riwayat penyakit apapun sebelum bekerja di PT Alpen Food Industry. Poin ketiga adalah when, yaitu kapan kasus ini terjadi. Kasus ini teridentifikasi pada 4 Desember 2017. Poin selanjutnya adalah where, yaitu di mana kasus ini terjadi. Kasus ini terjadi di ruang produksi pabrik es krim Ace di PT Alpen Food Industry. Poin kelima yaitu why, kenapa kasus ini dapat terjadi. Kasus ini dapat terjadi karena sering terjadi kebocoran pada pipa mesin pendingin es krim sehingga gas amonia tersebar memenuhi ruang produksi. Poin terakhir yaitu how, bagaimana kasus ini dapat terjadi. Kasus ini dapat terjadi ketika para buruh bekerja di PT Alpen Food Industry yang memproduksi es krim Ace. Pipa mesin pendingin es krim kerap bocor sehingga mengeluarkan gas amonia yang mengisi penuh ruang produksi. Gas akalita berwarna itu mengeluarkan bau tajam dan khas, serta bisa bertahan lebih dari seminggu dalam ruangan. Gas tersebut membuat iritasi kulit, mata, hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Penjelasan selanjutnya adalah identifikasi bahaya. Bahaya yang sangat mungkin beresiko menyebabkan pekerja terserang penyakit bronkitis pada pabrik es krim PT Alpen Food Industry adalah bahaya kimia. Bahan kimia tersebut disebabkan oleh pipa mesin pendingin es krim yang bocor sehingga mengeluarkan gas amonia yang mengisi penuh ruangan produksi. Gas amonia dapat menyebabkan iritasi kulit, mata, hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Paparan amonia yang terkonsentrasi tinggi di udara dapat menyebabkan rasa terbakar langsung pada hidung, tenggorokan, dan saluran pernapasan. Hal ini dapat menyebabkan edema atau pembengkakan pada bronkiolus dan alveolus, serta kerusakan jalan napas yang mengakibatkan distres atau kegagalan pernapasan yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran. Namun, jika kita menghirup konsentrasi yang lebih rendah, dapat menyebabkan batuk serta iritasi hidung dan tenggorokan. Selanjutnya adalah manajemen risiko bahaya. Yang pertama adalah dengan melakukan pengenalan kepada pekerja terkait bahaya amonia dan bahaya lainnya yang ada di tempat kerja. Selanjutnya, membuat SOP dan penerapan SMK3 terkait penanganan atau penggunaan mesin serta bahan kimia berbahaya seperti amonia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konsep pencegahan penyakit. Berbagai tindakan pencegahan perlu dilakukan untuk mencegah timbulnya penyakit atau mengurangi laju penyakit. 5 level prevention yang dapat dilakukan adalah yang pertama, health promotion atau promosi kesehatan. Langkah pencegahan awal untuk menghindari adanya penyakit baru akibat kerja yaitu pengenalan lingkungan kerja kepada tenaga kerja, agar pekerja dapat mengetahui bahaya apa saja yang dapat terjadi di lingkungan kerjanya dan tenaga kerja dapat mencegahnya. Lalu tahap yang kedua adalah specific protection atau pemberian perlindungan khusus. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan dilakukan sebelum penempatan ban berkala. Juga perhatian khusus pada paru. Pemeriksaan kesehatan berkala dianjurkan dilakukan dengan selang waktu 6 bulan sampai 2 tahun tergantung pada tingkat paparan di tempat kerja. Lalu yang kedua, tenaga kerja hendaknya memakai masker agar tidak terpapar oleh agen-agen penyebab penyakit paru. Selain itu, pekerja dilarang untuk merokok karena akan menyebabkan paru pekerja lebih rentan apabila terpapar oleh agen-agen penyebab penyakit.
Lalu yang ketiga, isolasi sumber agar tidak mengeluarkan debu di ruang kerja dengan melengkapi water sprayer pada cerobong asap. Tahap yang ketiga ialah early diagnosis and prompt treatment atau diagnosa dini dan terapi segera. Pada tahap ini dapat dilakukan pemeriksaan penunjang bagi pekerja yang memiliki risiko terpapar penyakit bronkitis. Pemeriksaan pertama ialah ronsen dada untuk mendeteksi kondisi sistem pernapasan secara keseluruhan. Lalu yang kedua, pemeriksaan kadar oksigen dalam darah. Lalu yang ketiga ada tes darah dan juga tes fungsi paru. Lalu tahap selanjutnya perlu dilakukan screening pada saat masuk menjadi tenaga kerja di sebuah perusahaan. Selanjutnya, tahap yang dapat dilakukan ialah disability limitation atau pembatasan ketidakmampuan atau kecacatan. Pada tahap ini dapat dilakukan terapi yang tepat untuk menghentikan penyakit dan cegah komplikasi dan kecacatan. Lalu yang kedua, mencegah progresivity dan antisipasi komplikasi seperti berhenti merokok. Selanjutnya yang ketiga, memberikan waktu istirahat atau cuti kepada pegawai yang sakit untuk berobat. Tahap selanjutnya yang terakhir ialah rehabilitasi. Pada tahap ini dapat dilakukan dengan menempatkan tenaga kerja yang terkena penyakit paru di tempat yang tidak berisiko untuk memperburuk keadaan bronkitisnya. Lalu yang kedua, apabila tidak dapat dipindahkan, maka pekerja yang terkena penyakit paru diberikan perlindungan ekstra seperti pemakaian masker khusus dan pemberian waktu yang relatif singkat untuk menghindari paparan agen penyebab penyakit paru lebih lama dan memperburuk keadaan parunya. Lalu yang terakhir, memberikan perlindungan ekstra pada tempat yang berisiko untuk menyebabkan penyakit paru. Selanjutnya, kita masuk ke dalam tahap rekomendasi. Yang pertama ada eliminasi. Pada kasus ini, eliminasi tidak dapat dilakukan. Mengapa? Karena gas amonia merupakan gas sisa buangan dari mesin pendingin es krim. Yang kedua ada substitusi. Dalam kasus ini tidak dapat dilakukan substitusi, baik dari alat maupun proses pembuatannya. Ketiga ada engineering control. Pada engineering control ini ada beberapa yang dapat dilakukan, yaitu dengan memasang gas detektor, menyediakan sirkulasi udara yang baik dengan instalasi tersebut, menyediakan emergency stop, dan menyediakan jalur evakuasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap administrasi kontrol. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu seperti maintenance mesin secara berkala, pemasangan safety sign, memberikan edukasi K3 dan pelatihan penanganan keadaan darurat yang terjadwal untuk para pekerja, kemudian membuat SOP kerja mengenai penggunaan APD yang baik dan benar. Yang terakhir ada alat pelindung diri atau APD. Pada kasus ini, para pekerja dapat menggunakan masker respirator, safety shoes, sarung tangan, dan juga menggunakan baju lengan panjang.